Hello agripreneurs, menanam terong mungkin kelihatannya nggak terlalu menarik. Tapi kalau panen bagus dan harganya menarik, hanya sekali tanam di lahan 700 meter persegi, hasil panennya bisa buat beli motor loh. Gimana analisisnya? Sebelum kita lanjut, kamu bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya kalau kamu tertarik informasi seputar agribisnis yang menarik lainnya. Budidaya terong mungkin tidak semenarik tanaman hortikultura lainnya, seperti cabai, melon, semangka, jambu kristal, selada, serta tanaman sayur dan buah lainnya. Tapi, dengan harga dan produksi yang cukup stabil, hasil dari bertanam terong bisa diandalkan loh. Pemeliharaan juga tidak seintensif tanaman hortikultura yang lain. Hanya dengan tanah seluas 700 meter persegi, sekali tanam bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Selama 4 bulan budidaya, diperoleh hasil panen lebih dari 15 juta rupiah. Tentunya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, persiapan budidaya dan pemeliharaan harus maksimal. Lahan milik Pak Ahmadi ini berada di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Budidaya dilakukan pada pertengahan musim penghujan hingga awal musim kemarau, atau sekitar 3,5 bulan. Budidaya ini tidak mencapai potensi panen yang maksimal karena tumpang gilir dengan cabai rawit. Saat cabai rawit sudah mulai berbunga dan berbuah, pemeliharaan tanaman terong ini segera dihentikan. Saat awal budidaya, biaya yang dibutuhkan yaitu sewa lahan seluas 700 meter persegi sebesar Rp245.000. Lalu, pengolahan lahan dan pembuatan bedengan masing-masing Rp150.000 dan Rp700.000. Kebutuhan lainnya mulsa 2 roll seharga Rp1.300.000, ajir sebanyak 3.000 batang dengan harga Rp1.500.000. Biaya yang cukup besar di sini yaitu pupuk kandang sebanyak 5 bak kendaraan pick up dengan harga Rp1 juta. Biaya lainnya ada pupuk kimia seperti ZA, NPK Ponska, SP36, KCL, dan Dolomit. Lalu, tenaga kerja untuk melubangi mulsa, pemasangan ajir, dan penanaman. Dan yang tidak kalah penting adalah pembelian bibit. Bibit yang digunakan di sini bibit siap tanam. Kebutuhan bibitnya sekitar 7 kotak dengan harga Rp367.500. Bibit ini digunakan untuk memenuhi lubang tanam sebanyak 2.200 lubang tanam. Biaya awal pengolahan lahan hingga penanaman butuh biaya sekitar Rp6.271.500. Biaya ini jadi komponen biaya terbesar yang dikeluarkan pada budidaya tanaman terong. Saat bulan pertama, tanaman berada pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM. Di fase ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena pemeliharaan tanaman cukup intensif. Pemeliharaan yang utama seperti penyulaman, pemberian pestisida, penyiangan pada lubang tanam, aplikasi herbisida, dan pemberian pupuk kimia. Penyulaman menjadi pemeliharaan yang penting karena untuk mempertahankan jumlah populasi supaya tetap jumlahnya sesuai target. Pada musim budidaya ini, penyulaman hanya membutuhkan 50 batang tanaman. Pemeliharaan yang penting lainnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang paling banyak ditemui saat umur 1 bulan ini adalah ulat dan kepi. Perlu penyemprotan menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan kedua hama ini. Aplikasi herbisida juga dilakukan pada sekitar bedengan untuk mempermudah pemeliharaan dan mengurangi potensi sebagai inang hama. Di sekitar lubang tanam juga dilakukan pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini dilakukan secara manual. Di samping itu, pemupukan juga sangat penting untuk menjaga asupan nutrisi bagi tanaman. Pemupukan menggunakan pupuk kimia ZA dan NPK Ponska. Seluruh biaya pemeliharaan di bulan pertama ini sebesar Rp414.875. Sekarang kita lihat kebutuhan biaya di bulan kedua. Pemeliharaan tanaman di bulan ini relatif sama dengan bulan pertama, hanya saja tidak dilakukan penyulaman. Kebutuhan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida jadi lebih banyak dibandingkan dengan bulan pertama. Pupuk ZA dan NPK Ponska diaplikasikan masing-masing sebanyak 30 kg dengan biaya Rp126.000. Di bulan kedua ini ada penambahan pemeliharaan yaitu pemberian perangsang pembuahan terong. Karena di bulan kedua ini mulai tumbuh dan menghasilkan buah.
akan ada pengeluaran untuk pemetikan atau pemanenan. Jumlah biaya yang dikeluarkan di bulan ini sebesar Rp615.000. Kemudian di bulan ketiga, kebutuhan biayanya cukup besar karena banyaknya buah terong yang siap panen. Pemeliharaan di bulan ketiga ini sama dengan pemeliharaan bulan kedua. Yang berbeda, aplikasi pestisida untuk kepik tidak dilakukan di bulan ini. Dosis pemupukan di bulan ketiga juga sama dengan bulan kedua, yaitu masing-masing 30 kg. Serapan biaya terbesar di bulan ini yaitu sebesar Rp700.000 untuk melakukan pemanenan, di mana panen dilakukan sekitar 4 hari sekali. Jadi, total biaya di bulan ketiga ini sebesar Rp1.130.000. Memasuki bulan keempat, pemeliharaan tanaman tidak sepenuhnya dilakukan dalam waktu sebulan, karena bulan keempat ini merupakan bulan terakhir masa budidaya. Karena di lahan ini, tanaman terong ditumpang sarikan dengan cabai, di mana tanaman cabai sudah mulai tumbuh dan berbunga. Jadi, petani harus memilih untuk melanjutkan pemeliharaan terong atau memaksimalkan pertumbuhan cabai rawit. Di akhir periode budidaya ini, budidaya terong akan segera diakhiri untuk beralih ke cabai rawit, sehingga proporsi pemeliharaan terong lebih kecil daripada cabai rawit. Pemeliharaan yang dilakukan hanya penyiangan pada lubang tanam, penyemprotan herbisida, dan aplikasi pestisida. Tanaman tidak lagi diberi perangsang pembuahan, pemupukan pun sudah tidak dilakukan lagi. Pemeliharaan yang minim seperti ini hasilnya juga tidak bisa maksimal. Tentu saja, produktivitas tanaman semakin menurun, di mana pemanenan hanya dilakukan sekitar minggu kedua hingga minggu ketiga. Serapan biaya di bulan keempat ini sebesar Rp566.000. Lalu, biaya tetap untuk usaha terong ini yaitu biaya pengelolaan dan biaya penyusutan. Kedua biaya itu sebesar Rp175.430. Kalau kita jumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk produksi terong, total biayanya sebesar Rp9.172.805. Untuk hasil panennya, di sini dilakukan panen sekitar 4 hari sekali. Di awal panen, hasilnya sangat sedikit, hanya 5 kg. Di panen berikutnya, hasil yang diperoleh makin meningkat. Hasil di panen keempat mencapai puncaknya, hingga bisa diperoleh 210 kg tiap sekali panen. Setelah itu, hasil panen mulai menurun dan stabil dengan hasil sekitar 170-180 kg tiap sekali panen. Di bulan keempat, terjadi penurunan hasil panen hingga di periode panen terakhir, yaitu sebanyak 30 kg. Harga jualnya cukup baik, sekitar Rp7.000 per kilogram. Dengan harga ini, penerimaan yang didapat sebesar Rp15.925.000. Dari angka itu, kita bisa hitung keuntungannya sebesar Rp6.752.195. Dan kalau kamu mau tahu kelayakan usahanya, kamu bisa pakai metode hitung R per C rasio atau B per C rasio. Dengan metode R per C rasio, nilai yang diperoleh 1,74. Sementara, kalau kamu hitung dengan menggunakan B per C rasio, nilainya sebesar 0,74. Usaha itu dinilai layak atau tidak jika nilai R per C rasio atau B per C rasio lebih dari 1. Semoga analisis sederhana ini bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Semoga juga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share videonya, dan beri juga masukan di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.